Ya, kenapa? Karena selama 1 tahun kami bersama di OSIS, saya melihat bahwa Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar. Oleh keluarga, oleh lingkungan, dan oleh barangkali juga bimbingan dari Allah SWT. Saya waktu itu sampaikan ke Mas Anies, Nis ya, beda usia 1 tahun, beliau lebih tua dari saya, jadi sekarang saya panggilnya Mas Anies aja ya. Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Sekarang mungkin Mas Anies mau nanya, Tifa, prediksikan saya jadi presiden enggak? Sebenarnya presiden itu kita di tahun 2024 sudah ada di Lauhul Mahfuz. Lalu yang lebih dari itu sebetulnya kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dr. Tifa, silahkan lihat di Twitter saya ya. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi, betul, akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel Perdamaian. Kecepatan Jokowi memecah Anies Baswedan pada periode pertama pemerintahnya. Ini adalah kontroversi yang akan terus bergulir sampai 2029. Ini disengaja atau memang diciptakan kontroversinya? Ya. Kalau saya melihatnya adalah dari sisi apa? Ini tidak terlepas dari kecepatan Jokowi memecat Anies Baswedan pada periode pertama pemerintahannya sebagai Mendiknas atau Mendikbud pada hari itu, karena seluruh hari ini ada Mendikti segala macam, hari itu digabung semuanya menjadi Mendikbud gitu kan, artinya pendidikan. Nah, ini tidak bisa dilepaskan dari benang merah tersebut gitu kan. Nah, berikutnya itu langkah yang pengamanan menurut kami atau menurut saya itu kan, langkah pengamanan untuk mengamankan persoalan mengenai ijazah, apalagi juga Anies adalah seorang tokoh di UGM yang kemudian di irisan berikutnya ada Pratikno selaku juga yang juga rektor di UGM yang kemudian menjadi sama-sama timpang untuk menjadikan Jokowi sebagai presiden. Nah, itu stressing pertama. Berikutnya adalah kenapa ini kontroversi yang akan terus bergulir sampai 2029. Ini kalau kita bisa baca sedikit agak lebih membaca situasi politik hukum yang sedang bergerak hari ini. Ini sorotan kemarin sebelum ijazah Jokowi ini menjadi panas, orang seluruh menyorot Gibran. Gibran luar biasa betul disorot oleh publik dengan segala tingkah pergerakan dan segala macamnya dari selaku wapres. Nah, berita hari ini yang menyatakan ijazah Pak Jokowi asli cetakan UGM, bukan abal-abal seperti yang kalian tuduhkan. Halo Rosuryo, halo Dr. Tifa. Puas bener saya hari ini. Akhirnya namanya kebenaran menemukan jalannya. Ya inilah, dituduhkan sedemikian rupa oleh orang-orang yang katanya berkompeten dan punya keahlian. Pertanyaannya sekarang, pasti kalian belum puas kan? Mau dibawa kemana masalah kasus ijazah palsu ini? Kalian tidak percaya Bareskrim? Mau dibawa ke dunia internasional? Mau dibawa ke UNESCO? Mau dibawa ke PBB? Atau jangan-jangan mau dibawa ke FIFA? Biar mendapatkan Ballon d'Or. Aduh, lagi nunggu drama apa lagi yang mau kalian tuduhkan terhadap Pak Jokowi terkait ijazah palsu ini. Tentunya kalian tidak akan merasa puas dengan apa yang sudah disampaikan Bareskrim, lalu menuduh Bareskrim sudah ditunggangi dan segala macam. Kita patut tunggu sama-sama apa yang mau kalian fitnahkan lagi gitu loh. Katanya kalian orang berilmu, katanya kalian merasa orang yang beriman, karena ketika kalian demo, kalian menyampaikan dengan kata-kata takbir gitu kan. Tapi fitnahan itu merajai otak kalian gitu loh. Jadi aneh saja, lucu saja bagi kami yang merasa orang biasa saja, bukan ahli, bukan merasa paling agamis, tapi kami punya akal dan pikiran yang sedikit normal lah dibanding kalian gitu loh. Tapi kalian merasa
dunia itu nggak baik-baik saja dengan ijazah Pak Jokowi ini gitu loh. Jadi patut kita tunggu sama-sama ontran apa lagi yang mau kalian buat untuk negeri ini. Kalian menuduh yang bikin rusuh dan bikin kisruh adalah Pak Jokowi. Faktanya adalah kalian sendiri yang membuat gaduh suasana di negeri ini, yang harusnya kondusif, yang membuat nama Pak Jokowi itu makin hari makin luar biasa, yang mungkin makin menambah sakit hati kalian dengan terbuktinya ijazah asli Pak Jokowi di hari ini. Saya menunggu alumni dari Undip, alumni dari USU, alumni dari Erlangga. Izin state ya, aku lama-lama gedeg juga ya. Lihat ini, ya. Gemes juga jadinya. Hei Diva, alumni mana yang kamu tunggu? Mereka nggak bakalan berkoar-koar seperti kamu, mereka lebih waras. Karena mereka sibuk dengan kehidupannya. Mereka sibuk apa yang ingin dia capai untuk kesuksesannya. Karena mereka tahu. Mereka tahu mana yang benar, mana yang enggak. Diva, kita ini sekarang akan menghadapi perang dunia ketiga. Masih berkutat masalah ijazah palsu, KKN palsu, KTP palsu. Masih sibuk dengan menjelek-jelekan Pak Jokowi. Segitunya kamu benci dengan beliau. Apakah beliau pernah menyakiti kamu? Apakah beliau pernah berhutang pada kamu? Apakah beliau pernah menghujat kamu? Hei Diva, jangan kau samakan alumni universitas seperti kamu. Jangan samakan mereka seperti kamu, Diva. Mereka lebih waras. Mereka tahu, ya, kalau ikut-ikutan seperti kamu, nggak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya. Mereka akan memalukan keluarganya. Mereka akan memalukan anak-anaknya mungkin. Ya kan? Daripada ngurusin hal yang konyol, lebih baik mereka berkarya. Menunjukkan kepada Indonesia apa yang bisa dikerjakan. Terutama untuk keluarganya. Gak ada waktu untuk mikir-mikir hal yang seperti ini, Diva. Lebih baik kamu ngajak lansia-lansia yang gak ada kerjaan, makanya mereka ikut. Kamu lihat yang demo-demo itu banyak lansianya, gak ada mahasiswa. Makanya kamu koar-koar seperti ini, makanya kamu teriak-teriak seperti ini, makanya kamu mengajak, karena gak ada yang mau. Alumni gak ada yang mau, karena mereka waras. Ya, karena gak ada waktu. Waktu mereka habis untuk mengurusi keluarganya, waktu mereka habis untuk inovasi, untuk bagaimana meraih sukses. Ya, sukses yang halal, bukan seperti kamu. Kamu belum memberikan apa-apa kepada Indonesia. Tapi kamu selalu menghujat, semakin kamu menghujat, Diva. Semakin kamu menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Semakin kamu berambisi, ya, untuk menebar fitnah, mengajak orang untuk bersama-sama kamu menebar fitnah. Rakyat Indonesia tahu. Rakyat Indonesia tidak akan simpati pada kamu. Mungkin yang simpati pada kamu hanya beberapa, segelintir, ya. Tapi lihat, kebanyakan rakyat Indonesia, kebanyakan masih berpikir waras. Kalau nurutin kamu, ngikut-ikutin sama kamu, waktu mereka habis, nggak bisa menafkahi keluarganya. Mereka bukan orang bodoh, Diva, seperti orang-orang para lansia yang kau ajak. Memalukan. Kamu nggak kasihan sama anakmu yang dibully netizen. Kamu nggak kasihan kalau nanti kamu di penjara. Ya Allah, semoga kamu dibukakan pintu hidayah hatimu, ya, menebar kebencian, menebar fitnah. Maaf ya, mungkin alumni-alumni dari UGM juga enek lihatnya kamu nih, dan mereka nggak mau ikuti jejak kamu. Mereka cinta alma maternya, mereka bangga akan alma maternya, dan mereka tidak mau menjelek-jelekan alma maternya. Seperti kalian, seperti Roy Suryo. Mereka masih punya pikiran dan hati nurani. Teruskan perjuanganmu, Diva. Sampai nanti Allah akan memperlihatkan bagaimana ending kamu. Jangan menangis ya. Nanti kalau sampai terjadi apa-apa sama dirimu, kasihan kamu. Ya, nggak bisa tidur nanti di penjara. Bayangkan di penjara itu nanti seperti apa. Sadarlah, Diva, jangan ajak-ajak alumni seperti itu, ya.
Malu sendiri kalau sampai alumni kamu aja tuh nggak mau, malu sendiri kamu. Memang di mana-mana begitu, Bang, prinsipnya. Prinsipnya itu semua yang menuduh harus membawa bukti. Itu tanggung jawab yang memberikan tuduhan. Dan memang itu harus dibawa. Kalau tidak, hidup seseorang bisa habis waktunya untuk memberikan penjelasan atas segala macam tuduhan. Yang menuduh bawa bukti. Itu siapa yang mendalilkan, itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Yang menuduh bawa bukti. Itu di mana-mana. Karena itu tidak pernah ada di pengadilan yang bawa bukti itu pembela. Nggak pernah. Prinsipnya itu semua yang menuduh harus membawa bukti. Itu tanggung jawab yang memberikan tuduhan. Dan memang itu harus dibawa. Karena itu tidak pernah ada di pengadilan yang bawa bukti itu pembela. Nggak pernah. Siapa yang harus bawa bukti? Polisi. Yang harus bukti siapa? Jaksa. Disampaikan ke depan hakim. Yang harus membawa bukti, 2 alat bukti itu siapa? Ya jaksa. Kemudian yang satu yang disangka. Nah, dia nanti akan berikan counter. Jadi ini prinsip sederhana.